Berasul halaman 1 masuk ke halaman 2 di surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Pertanyaan, kalau kita sudah sholat, zakat, puasa, dan haji, akan tetapi kita masih aktif mengikuti kenduri, apakah berarti amalan-amalan kita itu akan habis dan kita jadi orang kufur, Ustaz? Ya, mengikuti kenduri itu apa? Mungkin karena belum tahu kan itu ya. Ya. Jadi jangan kamu mengikuti kenduri, mengikuti apa? Apa itu? Amal perbuatan itu bisa dirusak karena perbuatan syirik. Coba dibaca surat Al-An'am. Ayat 88. Maka jangan sampai kita beramal kebaikan yang banyak, di samping itu kita berbuat syirik, rusak semua amalmu. Surat Al-An'am ayat 88. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nah itu, terus perhatikan. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Gitu kan? Quran itu petunjuk Allah, itu petunjuk Allah. Kalau kamu berbuat syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain, rusak semua amal yang telah kamu kerjakan. La habita anhum makanu ya'malun. Ya, maka Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Ya, orang yang beriman tadi diperintah untuk taat pada Allah, tapi jangan kamu merusak amal-amalmu sendiri. Lah yang merusak amal itu apa? Diterangkan Allah dalam surat Al-An'am ayat 88 tadi, ya. Kalau kamu mensekutukan Allah dengan yang lain atau kamu berbuat syirik, semua amalmu rusak. Semua amalmu rusak. Puasanya rusak, sholatnya rusak, hajinya rusak. Kalau berbuat syirik, ya, karena perbuatan syirik itu inna syirka ladzulmul adzim. Syirik itu suatu perbuatan kezaliman yang besar, dan perbuatan syirik perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah. Coba dibaca juga surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Siapa berbuat syirik, dia berbuat dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah. Satu lagi ayat 116 An-Nisa juga. Surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat yang jauh. Ya kan? Wa may yusyrik billah faqad dhalalan ba'ida. Siapa mensekutukan Allah, dia telah berbuat sesat yang jauh.
Yang tadi, barang siapa berbuat syirik pada Allah, dia berbuat dosa-dosa yang besar. Maka perbuatan syirik, ya, di samping bisa merusak amal kebaikan yang lain, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dosa-dosa selain syirik, Allah mau mengampuni siapa yang dikehendaki. Tapi dosa syirik, Allah tidak mau mengampuni. Berarti perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Lah apa aja bentuk perbuatan syirik itu? Banyak. Cara minta selamat kepada danyang yang bau reksa desa ini, sing diucapke Pak Kaum Gedung Galar tadi. Ya kan? Pak Kaum kalau ucapke kendurian kan minta selamat pada danyang kan? Ya tak Pak Kaum? Nah, ya aku itu. Walaupun benar ngerti danyangnya apa njaluk selamat. Selamatan desa iki ya, njaluk selamat ning danyang. Njaluk selamat ning danyang, doane doa Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati itu doa Islam, itu hak betul. Hak itu. Njaluk selamat ning danyang itu batil. Jadi yang batil dicampur dengan yang hak. Aja terus dianggap dadi hak kabeh. Jadi saya katakan, ya toh, sapi daging sapi 10 kilo campur babi setengah on dadi babi kabeh. Ojo kaya wah iki batil terus dikei doa Islam dadi Islam ndak. Allah udah melarang wala talbisul haqqo bil batil. Ya. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil biar batil, yang hak biar hak. Jangan dicampur aduk. Minta selamat kok kepada danyang. Danyang itu apa? Siapa yang tahu ngerti danyang? Apa Pak Kaum? Danyang itu apa? Nah, beliau sendiri ya belum tahu, tapi pernah minta selamat pada danyang. Urung ngerti membaca. Ya itu ya. Padahal yang memberi keselamatan itu siapa yang beri selamat? Allah. Minta selamat itu pada Allah. Minta selamat pada orang itu nggak boleh kok. Minta selamat pada danyang apalagi. Terus mau bikin rumah, dipendemkan kepala kambing atau kepala kerbau biar selamat, itu termasuk syirik. Gitu? Terus kalau mau misalnya nganter ke manten kemana itu, dihitung nanti lewat kertek berapa. Nah, tiap ada kertek lewat turun, nanti dipasang apa di situ? Nah, takir. Ada ndoknya, ada tumpengan kecil itu di situ dihitung kerteknya berapa. Nah, katanya Pak kalau tidak dikasih itu nanti tidak selamat loh. Jadi menaruh takir kecil di kertek-kertek yang dilewati itu supaya selamat, syirik itu. Nah, masa selamat ya? Neun kertek tur ben selamat tak sing jaga kertek mungkin dibeseli kanggo takir kecil. Nah, itu begitu sudah mendarah daging. Darah-darah kaum muslimin banyak, apalagi ibu-ibu itu. Nah, dari kaweno yang perapatan mau dikai. Takir. Kebetulan ada anak cah cilik dolanan tiba niku sikile kesriyo. Sesuk di tempat jatuh tadi dikasih apa? Nah, diselamati kayak tumpeng kecil itu. Jaluk selamat kata diganggu yang tunggu ini. Ya, enak sing tunggu jadi. Nah, keyakinan itu kalau masih ada merusak semua amal kebaikan. Sholatmu tidak kanggu. Itu bukan keyakinan, karena sebelum agama Islam masuk, keyakinan semacam itu tuh sudah ada. Agama lain tidak masuk. Nah, setelah Islam masuk itu nggak mau ditinggalkan. Masuk Islam ya tinggu lah, campur aduk kan, rusak semua amalmu. Masih banyaknya itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Masih yang hadir ini masih juga melakukan. Nah, bangetan nek sing ngono. Jadi kamu tidak yakin dengan kebenaran Islam.
Ya, kalau kita sudah menjadi orang Islam, masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, tidak hanya sholatnya, termasuk akidahnya pun bersih dari syirik. Maka kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu, akidahnya dibersihkan dari semua bentuk kemusyrikan. Jangan ada terbentik keselamatan selain dari Allah dengan apapun. Itu akidahnya. Ibadahnya bersihkan dari bid'ah. Itu baru kita kembali pada Quran dan Sunnah. Jangan sok merasa pinter daripada Nabi. Nabi itu dijadikan oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Aja dianggap itu yang dituntunkan Nabi, wah kurang apik tak gawe dhewe wae. Nah, ditolak itu, tidak diterima. Maka Allah katakan jangan merusak amal-amalmu, antara lain merusak amal itu dengan perbuatan syirik. Di samping perbuatan syirik itu merusak amal kebaikan, dosanya tidak diampuni. Itu yang mengatakan tadi Allah, bukan saya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sedang dosa-dosa selain syirik Allah mau mengampuni kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, maka hati-hati jangan sampai kita berbuat syirik. Bersihkan sebersih-bersihnya. Nah, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak disadari. Ini kalau tidak mau ngaji Quran dan Sunnah Rasulullah, oh tidak akan hilang itu. Ya. Kalau tidur mimpi untune ompong, no tangi bingung kok. Wah, kok untukku ompong iki? Sapa sing arep mati gitu. Hubungannya apa wong mati karo ngimpi? Ya. Kemudian gosok gigi, sikatnya tugel, wah alamat apa iki? Kan gitu ta? Nah. Neng burung gagak mencok neng nggon payon. Wah, iki gondol nyawa iki sapa sing arep mati iki? Nah, sehingga hidup dengan cara begitu terbelenggu. Maka dengan datangnya Islam menghilangkan semua belenggu-belenggu yang menjirat manusia ini. Ya, memang gagak munine gagak itu kok. Ya. Aja bapak wah iki diencoki gagak gondol nyawa. Ora iso gondol ora nek nyawane gagake ora iso mabur. Nah, itulah. Itu bentuk-bentuk gitu masih banyak. Ting celekeni itu masih banyak. Itu harus dihilangkan. Masa orang Islam percaya hari baik, hari tidak baik, percaya weton barang kuwi apa? Ya, pagi paing karo legi atau ndak boleh. Nabi itu nggak kenal paing, pon, wage, kliwon, Nabi nggak kenal. Lah kok terus kene malah ya ngungkuli Nabi. Wage karo paing ra entuk dadi jodone. Nabi itu nggak ngajarkan, paing ra ngerti kok paingnya apa tuh, Nabi itu nggak tahu. Saya ngerti paing pon wage kliwon ini ya cuma kita. Nabi itu nggak tahu. Masa nggak tahu beliau melarang, wong tahu aja tidak kok. Gitu. Nah itu malah kecampurannya itu. Oh ini wong Islam, ini wong Jawa ya Islamnya kudu dijawake. Rusak kalau Islam itu. Islam dijawake. Kowe dadi wong Sumatera, Islam di Sumaterake. Islam di Medurake. Islam di Cinake. Islam di Amerika, Islam di Arabke, bubrah. Islam itu universal, ya, berlaku sepanjang zaman, sepanjang apa itu manusia di bumi manapun sama Islam itu, tidak boleh beda-beda. Kalau Jawa bertentangan dengan Islam, di Islam ke, jangan Islamnya malah di Jawa ke, ya, Islam ke. Kalau tidak bertentangan, ya Jawa ben jalan Jawa, Islam jalan Islam. Kalau adat tidak bertentangan dengan akidah, boleh diteruskan. Tidak ada harus dirubah, tidak, kebudayaan. Kalau memang bertentangan harus ditinggalkan. Tidak bertentangan, tidak mengandung kemusyrikan, biar jalan, tidak apa-apa.